Hush. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya berniat untuk merapihkan tanaman daun kelor saya nih yang sudah mulai tinggi ke atas. Jadi sambil merapihkan sekalian nanti saya akan membuat pupuk dari daun kelor ini ya. Bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Sebentar saya akan potong dulu. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, sedikit saya jelaskan ya teman-teman, kenapa saya menggunakan daun kelor ini sebagai pupuk. Karena di dalam daun kelor ini mengandung unsur hara nitrogen yang sangat baik untuk tanaman, di mana fungsi nitrogen ini dapat mempercepat pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil panen. Dan karena di dalam daun kelor juga mengandung nutrisi berupa karbohidrat, protein, vitamin A, B1, B2, vitamin C, kalsium, serta kalium yang baik untuk tanaman. Nah ini ya teman-teman hasilnya, dan saya akan ambil hanya bagian daunnya saja seperti ini ya. Nah jadi teman-teman, ini sudah saya ambil bagian daunnya saja, tapi sebelum kita ke proses pembuatan, saya mau pisahkan dulu nih antara si batang daunnya dengan daunnya yang kecil-kecil. Gampang, tinggal ditarik gini aja. Nah, disisakan. Nanti kita lepasin semua nih daun-daunnya dari batangnya ya. Oh ini juga bisa dipakai buat sayur ya, kita masak sayur. Saya sering buat sayur bening menggunakan daun kelor ini, karena daun kelor itu sangat baik ya, bagus, dia banyak mengandung sumber vitamin yang baik untuk tubuh maupun untuk tanaman. Oke teman-teman, kita ke proses pembuatannya ya. Di sini sudah saya persiapkan bahan-bahannya. Ada air cucian beras 1 liter. Kemudian ini ada daun kelornya, nanti kita pakai 100 gram aja ya. Dan ini ada gula merahnya. Boleh diganti dengan gula pasir kalau nggak ada gula merah. Ini juga 100 gram, bisa 100 gram sampai 150 gram, terserah teman-teman ya. Nanti ini saya iris-iris dulu. Oke, kemudian kita campur daun kelornya dengan air cucian beras dan gula merahnya. Nanti kita blender jadi satu ya. 100 gram, kalau punya timbangan teman-teman bisa timbang, tapi kalau nggak punya timbangan dikira-kira aja. Biasanya saya pakai 2 genggam ya. 2 genggam tangan saya. Kemudian gulanya kita masukkan juga. Kemudian air cucian berasnya. Ini enggak semuanya saya masukin, saya kira-kira secukupnya ini aja. Wadah blendernya ya. Nanti sisanya baru saya campur. Oke, kita langsung proses blender. Kita blender.
halus belum? Sepertinya sudah halus ya. Saya blender sebentar lagi. Oke, sudah cukup. Nah, sisanya nih tadi kita campur juga ya. Penuhan nggak nih? Kalau kepenuhan ya jangan dipaksain. Kemudian kita simpan di wadah. Saya mau pakai botol bekas air mineral. Nah, ini botolnya ya. Ini botol saya pakai yang ukuran 1,5 liter. Karena kan airnya tadi air cucian berasnya 1 liter ya. Langsung kita masukkan ke wadah botol bekasnya ya. Hush. Luber. Nah teman-teman, jika sudah masuk semua bahan-bahannya sini ke dalam botol, kita siap fermentasi ya. Caranya tutup botolnya, kemudian simpan di suhu ruangan ya. Dan jangan lupa sehari sekali dibuka. Pada waktu awal-awal pembuatan fermentasi ini biasanya gasnya masih banyak sekali, jadi harus dibuka. Kalau nggak dibuka soalnya nanti akan meledak ya. Ini bisa meledak sendiri. Jadi seperti ini ya teman-teman, contoh ngebuka tutup botolnya. Ada suaranya pss, gitu ya. Itu gasnya harus dikeluarkan setiap hari, karena kalau tidak dikeluarkan nanti akan menimbulkan ledakan. Dan lakukan proses fermentasi ini selama 14 hari ke depan ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman setelah 14 hari, ini saya sudah ada yang saya buat sebelumnya. Penampakannya nanti akan seperti ini ya. Ini ya. Warnanya jadi agak kecoklatan, coklat muda gitu. Kalau dibuka, dicium aromanya, aroma daun. Agak menyengat ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau kita mau pergunakan untuk memupuk, kalau mau dipupuknya ke media tanam atau kocor, cara pakainya 1:10 ya. Jadi 1 bagian pupuk POC-nya, POC daun kelornya, ditambah 10 air biasa ya. Bisa air sumur atau air kolam ikan. Kalau teman-teman punya kolam ikan di rumah bisa dipakai ya. Jadi 1 ini 10 air biasa ya. Kemudian kalau untuk disemprot ke daun atau batang, teman-teman bisa pakai ininya 1:20. Jadi 1 bagian pupuk organik cair ininya daun kelornya ditambah 20 liter air biasa, atau air biasa aja sih kalau buat disemprot ya. Kalau saya biasa air biasa aja. Nah itu ya. Tapi kalau untuk disemprot ke daun ini harus disaring dulu ya. Kalau buat dikocor sih dicampur begini tidak apa-apa. Saya suka campur begini. Tapi kalau mau buat disiram ke daun, lebih baik disaring dulu, karena nanti takut menyumbat semprotannya ya, selang semprotannya itu nanti malah nggak bisa keluar, malah macet semprotannya. Oke. Dan lakukan penyemprotan pagi hari atau sore hari. Yang paling bagus sih pagi hari ya, karena pagi hari stomata daun itu lagi terbuka. Oke teman-teman, sekian video saya hari ini. Share-sharenya bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari bahan daun kelor yang sangat baik untuk tanaman pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya, masih membahas seputar tanaman. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.